kemarin ngeliat story-nya, Lele kayaknya sudah mulai lelah dan pengen potong rambut. Oke, tapi inilah dia, kita langsung masuk ke Ban Ampe game yang pertama antara geng Kapak Basreng versus RRQ Mika. Big match of the day. Kita bakal melihat Estes tidak boleh muncul di Land of Down. Betul. Dan kalau kalian lihat ini sekedar fun fact aja ya, yang diminum sama Ele itu adalah air hangat. Karena kalau misalnya Funi udah pasti air es. Sama kayak Kenapa gitu? karena kalau Funi itu sebenarnya dasarnya juga suka nyemirin es batu dan Oh, suka yang dia demen dingin. dingin ya. Iya, Kalau Ele air hangat, Kalau wis Ele tuwe. air hangat, Apa gimana? wes tuwe sama emang Oh. emang gak bisa dingin. Oh, wis tuwe, takut ini. Rematik. Enggak. Itu yang bilang Virgi ya, Ele ya, tolong dicatat ya Ele. Enggak, Aduh, Weh. hari-hari tapi ada alasan lain gitu loh. Oke, Sebenarnya tapi Funi juga nggak boleh. Funi itu nggak boleh banyak-banyak dingin juga. Tapi memang kalau dia bandel aja gitu. Oke, tapi Valentina nih, kita balik dulu ke draftnya. Valentina juga sudah tutup dan dari kedua jungler kita, oh my god, KDA-nya dari Sky tinggi banget, 9,6. Teamfight participation-nya 69,9%. Sedangkan dari S, teamfight participation lebih tinggi, 78,6. Berarti setupnya dijalankan sama RRQ rata-rata dari S juga, atau ada kehadiran S di sana. Average KDA-nya nih hampir berbeda ini malah pas tengah ya? Iya. Pas tengah. Pas tengah. Enggak dong. Iya dong. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 Iya, 16. 9,6. Gua nih mau bikin lu emosi doang, Ada Virgi. happy ya guys ya. Kalau pakai sama Qualis nih, dua veteran ketemu tuh pasti dibikin emosi loh. Tapi Emon ya, ini Emon dari Ash juga langsung ditutup gitu aja. Dan Yu Chongnya Ele ini, karena memang kemarin sempat perform dengan baik juga. Walaupun ada lah momen-momen kecedot tembok palanya benjol ada. Dari Yu Chongnya Ele langsung ditutup juga nih, karena memang Ele dengan Yu Chong tuh permainannya cukup agresif banget. Betul. By the way, kenapa kondenya Ele dipegangin sama Cincau? Itu konde apa sih namanya, cepol? Cepol. Cepol. Nah itu kayaknya emang dasar cincaunya aja gitu loh, iseng. Karena biasanya kan dia yang diunyak-unyak sama anak-anak lain gitu kan dia salah satu yang termuda bareng sama Feli gitu kan, sama Sky. Tapi kalau lagi dicepol gitu kan enak megangnya, nggak langsung kepala gitu loh, rambut onyong-onyong gitu. Tapi ternyata Edit langsung aja di-ban oleh teman-teman dari GPX. Geng Kapak tahu bahwa potensial Edit di Land of Down itu benar-benar ngeselin banget dengan overthrow, lance splatter, dan apalagi primal red yang memang benar-benar bakal mengganggu pergerakan dari Geng Kapak. So mereka pun gak ada planning untuk pakai Edit dan mereka langsung tutup gitu saja. Dan dari RRQ Mika, satu hero lagi ada Yves yang memang open. Selena sih jarang sih sebenarnya dipakai, tapi ya as we know Selenanya Arnold juga lumayan kemarin sempat digunakan. Yes. Selena, Lolita, Beatrix, masih ada juga Matilda-nya, Earl yang memang sangat amat ngeselin. So, satu hero terakhir apa yang bakal ditutup? Satu hero terakhir, Lolita. Oh, Yves, ya Yves. benar. Lilia open juga ya? Lilia open, Lolita ada. Terus masih ada Esme kalau mau diambil juga. Esme kan hobi banget Pak nih produser kayak cenah yang nyiapinnya di Beatrix langsung di first pick. Emang saya gak ngeliat. Iya. Bener loh. Beatrix langsung jadi first pick Pak produser kita cenah yang ya guys ya. Padahal belum di pick tadi, tapi Beatrix beneran langsung di pick sama Geng Kapak Basreng. Kita bakal melihat dari RRQ Mika, dua hero. Harusnya sih udah Lolita sini. Kalau ada Beatrix gini, Lolita Lilia. Kayaknya udah format gitu loh. Ban and picknya. Udah hukum yang biasa terjadi ya kalau di ladies terutama. Lolita Lilia. Loli. Iya. Yang penting bukan Loli beneran ya, ilegal. Loh, kenapa? Lolita apa? Lollipop emang ilegal? Enggak. Loli maksudnya yang lain kok. Lollipop ya. Oke, saya gak nangkap. Bagus, Lanjut. jangan. Yap, dari RRQ Mika, dua hero lagi. Apa yang bakal muncul di Land of Down? Apakah beneran Lolita Lilia yang bakal muncul, atau ternyata hero lainnya? Tapi ternyata Rafaela dan juga Lolita. Oh, Lidia. Iya. Kan emang wes tuwe sarafnya tuh terlambat 3 detik gitu ya saudara-saudara. Mohon maaf, tolong dimaklumi ya Oli. Tapi kenapa Rafaela dan Lilia ini bakal bagus? Kenapa? Ya kan hanya Virgi ceritanya. Aku kira mau pamer. Iya,
Kenapa ya? Karena Rafaelanya nggak bisa diambil untuk GPX. Kalau misalnya Matrixnya diambil sama Rafa, Matrixnya bakal makin enak lagi untuk di babysit. Selain itu, Rafaela juga banyak possibility untuk bisa Ya. babysit yang lain. Jadi kayak dia bakal mencoba untuk main metode babysit. Nanti kita lihat dari Gekapak Basreng. Dua hero yang bakal diambil melihat Lilia dan juga Rafaela. Apakah Matilda bakal Ada muncul apa untuk ini? Earl? Dan Senyum-senyum. yes, Matilda plus Esmeralda yang bakal diambil sama Gekapak Basreng. Oke, ya sudah mulai ada senyum-senyum juga tadi dari teman-teman GPX ya. Sepertinya mereka sudah mulai punya satu meta yang sebenarnya kalau membahas dari Esme dan juga Matilda, kan karena Matilda ini punya absorb, jadi kalau misalnya sama Esmeralda kan dia ketika Esmeraldanya berada di satu tim dengan dia nggak masalah, tapi kalau misalnya berada di tim lawan mungkin itu yang jadi masalah. Walaupun karena udah ada Rafaela, kecil kemungkinan Matilda ini akan pick kembali kecuali untuk mid lane. Oke, counter dari Esmeralda langsung diambil nih, high loss. Iya. Dan memang dari Gekapak Basreng belum terlihat hero yang bisa nantinya penetration Bahaya. bagus di late game ya. Di late game, Iya. kalau di early game ya tetap high loss kan juga bisa aja kalau dipukulin rame-rame kan. Benar. So, kita bakal melihat apa yang bakal dipilih karena Alchemica yang bakal nge-ban dulu satu hero-nya sekarang. Iya, tapi Masih kalau belum ada jungler, itu masih belum ada. mungkin kamera udah Mid lane. mulai di zoom in ya teman-teman ke tangannya Queenie dan juga tadi pegang-pegangan. Tapi ini sudah ada pantun tentunya dari Sondol namanya. Ke Bandung beli cireng, beli Cakep. cireng bareng Ika. Yuk ayo GPS Basreng kasih paham energi Mika. Well. Masalahnya Ika mau gak diajak beli cireng di Bandung, Sondol? Hari-hari Ika disebutin ya. Ika tuh cincau kan? Iya betul. Iya cincau gitu. Tapi Luoyi ini yang menjadi hero momok menakutkan juga. Apalagi dengan metode tempelnya Rafaela, Luoyi bakal ngeselin banget. Dan Roja yang juga langsung ditutup. Oke, menarik tentunya. Tapi ini aku juga ada pantun nih dari Min Sinting juga ya. Malam minggu pergi ke Jakarta, pulangnya mampir ke Bandung. Cakep. Semangat juang energi Mika, kalah ku dukung, menang ku sanjung. Idi, Min Sinting juga sampai ke DM Virgi ya. Tanda bahwa Min Sinting ini benar-benar hadir di Land of Down. Yes, dan benar-benar Violi support ya sama para ladies yang sedang bertanding nih. Yap, karena dia selalu nonton di Buya tuh. Kayak kalau komentar di Buya juga ya kan. Nah ini juga ada nih dari sinyo.ir. Main kelereng di rumah Ika. Cakep. Go Basreng, jangan mau kalah sama Energi Mika. Katanya buset. Boleh, lagi. Ada lagi. Ada nggak? lagi. Ada lagi Bunga nggak? melati di dekat kolam. Kolam kecil di bawah pinang. Boleh. Dari hati yang paling dalam. Aha. Doaku hashtag geng kapak anti pecah pasti menang. Ini dari Wih. Adi Gawanagata. Boleh. Wow, banyak nih ya pantun-pantunnya. Yuk buat teman-teman yang mau nyusul boleh banget langsung kirimin aja ke liusandre.s ataupun virgi.rolly atau boleh juga melalui link Saberia yang ada di kolom deskripsi. Iya. Dan ini kalau pantun yang ini dari aku nih. Jalan-jalan naik odong-odong. Cakep. Energi Kingdom absen dulu dong. Widih, gak netral. Yo kan Kingdom doang disuruh absen, yang kapak gak disuruh absen. Virgi Ada. emang gitu. ada nih buat GPX nih. Ada. Apa? Jahit baju pakai kain perca. Cakep. GPX anti pecah. Oke. Kirain gak netral. Ternyata ada dua pantunnya. Ada ya. dua udah Udah prepare, dia tahu kalau Kolius saling bunuh-bunuhan kalau denger Cash ya. Tapi dia Kagura, kita back to the draft dulu sebentar. Dan juga hero andalan dari Sky yang bakal dibantu sendiri sama geng kapak Basreng, yaitu Hayabusa. Kita bakal melihat dari RRQ Mika, satu hero yang bakal diambil. Kayak besar senjo. Ruby bakal bagus gak sih? Aduh. Nggak bisa, udah ada high loss. Pakito Jungler atau ini Pakito Jungler karena Oh, baru ngomong mulut, ya ampun, serem banget gitu kan. Kayak kalau dia Sidat kalau udah dibuka tirainya nih langsung Ilhamnya otaknya masuk ya? cencer. Iya, brainwave-nya masuk semua ya. Wing. Emang gitu ada. Tapi dua pick dari geng kapak Basreng. Mereka butuh jungler, mereka butuh mid laner untuk menghadapi Lilia Hylos. Apakah Lunox bakal muncul di Land of Down? Atau junglernya sih yang bisa untuk melakukan penetration. Kalau Nathan kan sebenarnya udah nggak gitu meta sekarang ya. Tapi lihat, dia ini nggak punya banyak locker. Apakah bakal ada hero-hero assassin yang muncul? Maybe Lancelot yang bisa langsung ke arah Lilia juga. Atau kalau memang dia mau fighter, let's say, yang sekalian alot untuk adu alot sama Hylos Barat, maybe yang pernah sempat dipakai sama Spy juga. Who knows? Betul. Bisa juga. Tapi mungkin kalau Barat karena nggak ada Rafaela yang ibaratnya bisa bikin dia cepat, paling mentok sama. Oke. Oh. Cacing Ranger. Saya langsung aja. Dengan dua marksman, otomatis apalagi Granger single target, dia bakal ngandelin early game tempo. Sedangkan kalau dengan Beatrix, middle to late game lah ya. Dan sesi ini bakal pedes banget juga dengan bad impact
tampaknya untuk menghajar ke lini belakangnya Hierarchy Mika. So, kita bakal lihat aja nih, apakah strategi Geng Kapak Basreng yang sepertinya memang harus main early game bisa dijalankan melawan Hierarchy Mika dengan draft terakhir yang masih belum tahu itu adalah hero dari Go Lane-nya. Apa yang bakal berhadapan sama Beatrix? Wah, yang berhadapan sama Beatrix. Kalau buat Kolio sendiri, yang enak lawan Beatrix tuh apa sih sebenarnya? Karena menurut aku Beatrix ini juga salah satu marksman yang... Pada itu enggak? Oke, benar. Kalau itu bagus. bisa. Kalau memang dia pemain split, itu juga bisa menghajar ke arah Cecilian. Atau kalau memang ada escapability dikit, clean maybe. Wah, popol Gopa. Yep. Boleh. Ini adalah draft yang sempat dilakukan sama Hierarchy Mika juga, yang dimana mereka memenangkan gamenya lawan Electron Era. Yeah. So, kita bakal melihat apakah strategi yang sama bisa menghajar ke Geng Kapak Basreng, atau ternyata Geng Kapak yang bakal mengambil game yang pertama. Iya. Penonton, langsung aja. Ya kan, daripada kita tebak-tebakan siapa yang menang, Betul. langsung ramaikan di kolom komentar hashtag GPK dipecah untuk mendukung Geng Kapak, Atau kalian juga boleh hashtag FIFA RRQ untuk kalian yang dukung RRQ Mika. Yap, karena sebentar lagi kita bakal memasuki Land of Doubt. Game yang pertama antara Geng Kapak Basreng versus RRQ Mika. Masih ditulis sama Opalius dan juga Cici Virgirolia. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi nonton di YouTube, jangan lupa pindah ke Buya biar gak di spoiler, karena Buya lebih cepat 5 menit dan juga kalian bisa dapetin diamond gratis. Gak nonton, gak dapet diamond, gak Buya. Ya. Dan buat teman-teman juga nih yang sedang menyaksikan, jangan lupa untuk mulai standby nih, karena masih ada challenge juga dari Buya. Halo teman-teman, yang kalian bisa nonton di Buya dan post ke dalam story. Nanti kalian juga bisa berkesempatan untuk dapetin 700 lebih diamond. Yap, dan mau cari teman mabar juga kalian bisa download Lita, karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Di early game, dari Sky di sini mencoba untuk diganggu oleh seorang Poe yang mencoba untuk melakukan invasi ke area jungle, walaupun dengan kehadiran Orc, otomatis Soul Bloom ini nggak bisa terlalu banyak untuk ditahan. Ya karena memang sakit banget, that's why Poe langsung menjaga jaraknya kembali. Iya, tapi kalau kita lihat juga konsentrasi pergerakan dari kedua tim sudah mulai terlihat di area Little Wanderer yang memang berhasil diamankan oleh RRQ Mika. Sementara itu Kyogoi juga mulai memberikan pressure demi pressure ke arah teman-teman dari GPX Basreng. Sementara itu di bawah Cincau. Adit ya, ditembak langsung menuju ke arah Queenie dari seorang Cincau. Apalagi Beatrix juga salah satu hero nyamannya Cincau. Ini untuk head to head sebenarnya bisa ini gak ya, karena Earl bisa jadi ntar lagi dengan metode GP, tapi Earl udah mulai diincar sama Gyokoi dan juga Poe yang mainnya nakal banget. Earl tapi dia gak mau pulang nih, dia belum takut bakal mencoba untuk maju ke depan sana, tapi Ash dia datang mencoba untuk mengganggu orange buff-nya dan bakal digebek-gebek apakah bakal dicuri, karena atau retribution juga udah digunakan, tapi Earl yang mundur sedikit karena bakal dengan guiding wind mulai terlihat orange buff-nya, tapi mulai dipukul-pukulin, gak ada yang open map, sepertinya harus direlakan. Ash menang sedikit early farming pattern. Nah ini yang jadi berbahaya, karena selama ini kalau kita ngelihat dari GPX Basreng dengan penggunaan Matilda dari Ciwin, biasanya dia yang bakal mengganggu musuhnya, tapi hal yang berbeda sudah mulai ditunjukkan oleh RRQ Mika, di mana tadi dengan menggunakan Rafaela dan juga early yang sangat kuat dari Kyogoi ini bakalan jadi menarik banget. Tapi di area bottom lane pun Cincau sudah mulai terkikis HP-nya, bahkan dari Paul sendiri dia kayaknya sempat harus nebein, makanya dia harus pulang. Dulu benar-benar sekarat banget soalnya. Ya, karena udah mulai sekarat, tapi Earl dengan sebelumnya ya dia benar-benar berani banget untuk melakukan Sonic Out, dan kelihatan dari Sky di sini dia mau coba untuk hajar ke gold buff ya dulu, karena dia masih level 3, dia ketinggalan level karena tadi 2 jungle loh, gak cuma 1 orange buff dan juga mini scarab yang langsung diambil, tapi Falling Star mau dikeluarkan menuju ke arah Lele dan juga level 4 dari seorang Sky. Apakah bakal sudah ditembak aja dengan Sonata, dan yes, 1, 2 peluru, 3 peluru, ternyata first blood masih didapatkan oleh seorang Sky. Yes, bahkan tadi benar-benar di peluru terakhir dari Dead Sonata yang sakit banget dan akhirnya berhasil menyumbangkan ke arah seorang Lele. Tapi di bottom lane pun Cincau mulai cukup kewalahan karena berhadapan dengan lawan laning yang cukup sulit, yaitu Popo dan Kupa, 2 orang 1,5 ya. Ya, LA udah mulai memberikan informasi bahwa RRQ Mika lagi set up di area Turtle, tapi Batface dan juga Sangling udah mulai digunakan, dihajar-hajar juga. Falling Star mau dilepaskan, tapi Turtle masih bisa diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. So far, memang objektif terlihat dari RRQ Mika lebih berjalan, tapi lihat, gold difference masih dipegang sama Geng Kapak Basreng sedikit aja. Betul, karena dari tadi Gyogoi ini itu lebih banyak rotasi, sedangkan kalau Funi dia lebih banyak untuk farming Kolios. Tapi di arah bottom lane juga nih biru barusan dikeluarkan oleh seorang Cincau untuk mengusir Queenie, tapi sudah mulai ada kedatangan Poe dan juga Gyogoi. Akhirnya Cincau pun harus mulai bermain sedikit safe lah.
kita bilangnya. Tapi Sky ini bakalan cukup kesulitan banget karena dari tadi jungle-nya terus menerus diharas oleh teman-teman dari RRQ Mika. Ya, jadi pressure banget sehingga kayak benar-benar ditekan membuat dia nggak bisa kabur. Tapi lihat Sonata sudah mulai dilepaskan walaupun memang damage-nya tidak terlalu maksimal apalagi dengan adanya Holy Healing dan baru aja Pope mencuri orange buff-nya tuh ya. Dihajar dengan Guiding Wind, connect karena 3 hero, Oliver Tinsum gak connect karena siapa-siapa. Sang Wind bahkan langsung menjepit seorang S tapi belum ada mau follow up dari teman-teman geng Kapak Basrek. Yes, dan bahkan Po-nya pun masih bisa selamat. Cover dari 3 orang temannya yang memang cakep banget. Tapi Cincau bakalan menjadi tumbal untuk kehadiran dari seorang Ash barusan. Oh my god. Well, ini benar-benar menggila karena bahkan Gold Shield bottom turret tuh benar-benar sudah dipukulin dan Ele nih gantian di area top lane dia benar-benar mencoba untuk pelan-pelan korek celengan yang dimiliki oleh RRQ Mika. Betul. Lele pun datang untuk mencoba ngusir dari Ele dan Ele pun sadar diri. Itu bahaya kalau terlalu ada di depan. Iya, sementara itu Ciwin juga memang harus menjaga Funi karena balik lagi, walaupun Cecilian ini udah di buff juga, dia tetap butuh item untuk bisa memperluas dari mana poolnya. Dan juga kalau kita ngelihat di arah top lane ini Ele udah mulai cukup kesulitan, bakal ditempelin terus tentunya sama seorang Lele. Sayangnya tidak cukup damage yang dia miliki. Kyogo udah mulai coba untuk kebuka dengan boba-bobanya, tapi di bottom lane pun benar-benar hot banget nih karena Cincau dari tadi bakalan terus-menerus menjadi incaran dari anak Mika. Di sini terlihat Ele nggak gitu ke pressure sama Lele ya karena levelnya pun tidak terlalu beda jauh dan Earl di sini dia udah main dengan metode GB Cincau-nya dan memang dari Sky di sini memang dia butuh sedikit space lah untuk ambil buff-nya dan juga join the team fight nanti. Walaupun memang di sini Lele ini benar-benar bertugas untuk nahanin Ele nih supaya dia nggak bisa untuk melakukan rotasi. Tapi saat ini RRQ Mika lagi mencoba untuk setup di area mid lane pun Pou-nya mencoba untuk langsung dihajar. Dari Cincau langsung flick out begitu saja. Dari udah mulai sekarang belakang tapi Queen dibaitan Kupa dengan Alpha Waffle yang sudah mulai digunakan. Tapi dari Earl-nya dia harus mundur sedikit ke arah belakang. Dari udah mulai sekarang belakang di flicker ke depan. Bahkan langsung dilempar tombaknya. Earl pun tumbang di area mid lane. Sky-nya juga harus ditumbangkan karena ada Glorious Pathway dan juga Ash yang langsung dive in. Meanwhile di bottom lane Cincau bahkan double kill harus didapatkan oleh seorang Queenie. Ini adalah benar-benar permainan yang agresif dari RRQ Mika. Yes, gimana mereka terus-menerus mengharas invade jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX Basreng. Bahkan sekarang sudah berhasil mendapatkan satu buah objektif yaitu outer turret yang berada di area bottom lane. Sementara itu di area top lane, Ele masih harus berhadapan dengan seorang Lele Pingkan Charge yang ke arah paling stumble dari seorang Lele. Bakalan coba untuk dipukul mundur aja sih. Karena sekarang udah ada info nih. Kalau teman-teman dari arah Kimika bakalan naik, Ele cukup berbahaya posisinya. Tidak enak banget. Glorious Pathway bahkan dikeluarkan. Tapi 4 lawan 1, Ele udah jelas mundur aja dulu lah ya. Segitu seremnya ya mak lampir kita guys ya. Langsung 5 hero loh. Incer ke arah Ele. Oh my god. Itu benar mencoba untuk langsung diajar. Apalagi mereka udah dapetin bottom outer turret. Sehingga kayak dari Popel Kupa langsung switch lane. Dia langsung pindah ke arah top lane untuk bisa ngabisin. Tapi Cincau lihat dengan mode shotgunnya. Cepat banget langsung menghajar ke turret yang dimiliki oleh RRQ Mika. Meanwhile di drop lane menjadi bad face juga dari seorang Funi. Mencoba untuk melemparkan dengan bad impact-nya. Dan Ele pun di depan sana berusaha untuk menantang. Walaupun Ele harus ditumbangkan. Yogai datang dengan Angry Glow. Mencoba untuk dilepas-lepaskan. Funi pun bahkan harus flicker ke arah belakang sana karena terlalu sakit kalau sampai dia off position. Betul, apalagi tadi dia juga sempat kena trap dari seorang Popo dari Queenie sendiri. Makanya tadi dia sempat harus flick out gitu loh untuk menyelamatkan dirinya. Karena kalau nggak akan sempat sih. Tapi by the way, kita ngelihat juga dari outer top turret sudah berhasil ditumbangkan. Ini dari bottomnya juga, dari topnya juga inner top turret bakalan diambil lagi sepertinya sama seorang Queenie. PT bongkar turret sejahtera sudah mulai dijalankan oleh RRQ Mika. Ini CEO yang memang benar-benar mengerikan ya. Seperti Jonathan Yandi sama si siapa anjingnya yang hitam sampai lupa Kyoto. Oh, Kyoto. Tadi kan dia foto soalnya. Iya. Terus kalau komen yang mana yang Kupa sama yang mana yang Popo. Hari-hari. Kalau di sini dia mencoba untuk open map menuju ke arah Pou dan juga Yogo ini. Karena turtle-nya again and again ini benar-benar menjadi target dari RRQ Mika. Mereka benar-benar objektif dengan jungler fighternya. Ele pun sadar dia mencoba untuk membuka map tapi sayang sekali di sana udah ada Lele yang menunggu dan turtle pun masih bisa diamankan sama RRQ Mika. Iya, tapi di area mid lane juga bakalan jadi konsentrasi pergerakan dari teman-teman RRQ Mika. Balik lagi Kyogoi menjadi lini depan, bahkan Lele memang tidak punya mana, tapi selama ada Ele di depan sana, Lele akan terus mengincar dan juga menghalau khusus pulang kamu Esmeralda. Tapi hati-hati, udah ada Biden Pupa juga. Glorious dibuka, killing spree didapatkan oleh seorang Queenie. Meanwhile in the top lane, Cincau have coming. Langsung benar-benar langsung target ke arah outer top turretnya.
Nampaknya Cinca pun masih berhasil untuk mengambil objektif dan ini benar-benar CEO PT Bongkatur Sejahtera ini mengerikan sih. Dari tadi dia kalau dapat space dia bakal coba ngancurin semua turret karena kalau memang udah sampai hancur bahkan inner middle turretnya Mika ini bisa masuk ke jungle dari GK Basra yang lewat Batam atau Petopet tapi item Kupa udah mulai digunakan biar Angry juga menuju ke arah Sky udah mulai sekarat banget tapi ini bener-bener Sky-nya tertekan habis-habisan. Ele dengan Polisama berusaha untuk menghabisi minion dengan cepat tapi di item Kupa aja Ele-nya udah mulai sekarat banget dan bahkan double kill masih didapat oleh seorang Queenie. Benar-benar menggila popolan Kupa dari seorang Queenie. Wow. Lihat bahkan di area mid lane 3 orang dari GPX Basreng harus mulai mundur kembali karena mereka harus mulai membersihkan minion yang jalan dari arah bottom lane. Ingat, mereka hanya tinggal tersisa inhibitor aja, tapi di tengah juga Funi coba untuk lari backfist-nya ke arah seorang Ash sebagai bentuk defensif karena tadi sempat dijak masuk ya. Kaget. Ini Funi yang menjadi titik terakhir untuk defense tapi Glorious Pathway juga udah mulai di-open bahkan outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Geng Kapak Basreng perlahan tapi pasti satu persatu turretnya mulai dirontoki. Betul, ini selama teman-teman dari GPX Basreng sebenarnya bisa mendapatkan space-nya, ini mereka nanti bakalan enak juga, apalagi dengan adanya Funi sebagai tabungan late game. Tapi kalau Ciwin barusan digigit, sempat kaget masih ada satu guiding wind yang dia gunakan. Tapi ini dia, Lord Camp by Buyah, tanda Lord Camp pertama sudah mulai hadir di Land of Down. Terlihat dari Arkimika mencoba untuk menggigit ke arah itu sakit banget dari seorang Queenie di Falling Star Moon. Back Impact juga dilepaskan menuju Gyogoy, bahkan di Circle Eagle dari seorang Earl. Belum mau di-follow up lebih lanjut karena di sini Earl-nya yang mencoba untuk bertahan ternyata Ponyok. Dia pun langsung butuh karena bahkan dan langsung take down dari Cincau. Dia menjaga-jaga kembali, masih ada ultimate dari nih birunya. Tapi ternyata bahkan dua hero yaitu Sky lagi dan lagi harus ter-take down. Oh my god, ini pressure dari Arkimika begitu besarnya Virgi. Iya, dan bahkan sekarang mereka harusnya bisa mendapatkan free lore untuk yang pertama tentunya. Karena balik lagi, lane push masih ditahan juga sama mereka. Dan teman-teman dari GPX Basreng pun agak kesulitan. Instant replay by Lita tentunya. Kita akan melihat ini posisi tadi di mana Po. Sebenarnya udah cukup berbahaya, tapi dia masih bisa flick out. Dan akhirnya malah jadi pain. Dan ketika Lelenya masuk untuk nebein. Plus di sini Glorious Pathway-nya cakep banget. Dan flanking dari seorang Ash. Selection targetnya karena seorang Sky itu benar-benar mateng banget. Apalagi di sini udah benar-benar diinvasi terus-terusan sama teman-teman dari Arkimika. Even dari item build-nya di sini Sky benar-benar ketinggalan. Dia cuma ada Hunter Strike menuju ke arah Breath of Despair. Sedangkan dari Ash, Hunter Strike, War Axe, ditambah lagi Malefic Road. Ini yang bakal ngebuat tanda tersedia bakal sakit banget. Tapi ini dia Python Kupa, We Are Angry. Udah mulai digunakan ke inner middle turret. Tetapi Yogoi menggunakan Black Shoes yang darahnya udah mulai sekarat. Karena tadi dicicil-cicil sama Bad Impact. Lord-nya masuk di area bottom lane. Tapi Queenie menggunakan Python Kupa. Untungnya masih belum connect karena siapapun. Lord-nya pun masih berhasil ditumbangkan. Walaupun kali ini Kupa menjadi korban. Kamukan dari mak lampir kita Eli. Tapi ternyata Kupa bahkan masih bisa selamat loh Kolius. Oh my god, ini benar-benar jadi berat banget untuk teman-teman dari GPX Basreng. Tapi ingat, masih ada satu Guys ya. Coba Karena dulu. base Totarat sudah mulai langsung diincar. Glorious Pathway juga dibuka. Bahkan berhasil untuk dihancurkan sama RRQ Mika. Meta yang sempat mengalahkan Beleton Era terlihat sampai di menit ke-12 ini masih cukup efektif Betul. untuk memberikan pressure ke geng Kapak Basreng. Pertanyaannya, apakah ini cukup untuk bisa memenangkan pertandingan? Terutama ada Funi, ada Cincau, dan juga ada Ele, di mana kalau di late game mereka 3 hero yang benar-benar sangat berbahaya. Betul, setuju. Tapi balik lagi juga untuk RRQ Mika, mereka masih punya Popo dan Kupa yang makin lama bakalan makin sakit. Selama mereka bisa menjaga jarak, seharusnya mereka masih bisa bertahan lah ya. Karena di sini kan lini depannya itu dipegang sama Lele Mingkan. Dan juga Po bersama dengan Ash lah yang kita bisa bilang. Karena Ash ini kan dia bakalan ganti-gantian untuk jadi front line dan nanti mundur lagi gitu. Well, tapi Angry Gloom tuh boleh dilepasin menuju ke arah Earl. Bahkan sang Claw-nya belum connect ke arah siapapun. Lele pun memimpin barisan di depan. Menjadi tameng, tapi oh my god, bahkan sekali langsung hilang S-nya. Mencoba untuk langsung masuk berputar. Tapi seperti S masih bisa selamat walaupun Glorious Pathway juga langsung diopat. Kita ada Kolisar dari Lele bener-bener bagus banget. Ele maksudnya ya tadi keempat hero sekaligus. Puyang ya, Ele dan juga Lele. Mirip-mirip. Iya, tapi tadi memang bagus banget juga. Timingnya pas banget, kena ke arah 3 orang. Mini stun, dapat shieldnya juga. Dan itu mampu mengusir teman-teman dari RRQ Mika. Oh, tapi hati-hati Pau-nya. Masih bisa mundur ke belakang. Dan satu buah flick out, tapi mulai dikejar lagi. Bakalan coba untuk Falling Star Moon. Falling Star Moon-nya gak kena ternyata. Ring of Punishment masih dikolong oleh Lele. Masih bisa selamat tentunya. Namun Gyokoy dan bersama dengan S mulai datang. Funi menjadi bulan-bulanan. S sudah mulai cukup kalah. Harus menjadi
shutdown. Yes, masih terus ditembaki begitu saja. Bahkan Yogonya di sini menjadi korban karena Cincau dari benar sekarat bahkan tadi digigit dia pun hilang. Langsung rabies dari seorang Cincau. Bahkan Sky di sini dia tidak bisa join team fight karena harus sibuk melakukan defensif di base-nya. Betul, dia harus clearing teman-teman. Dan tadi Queenie satu pergerakan yang peka banget gitu ya. Dia ngelihat Gyogonya emang udah dikejar juga dan dia langsung lempar aja karena Baidong Kupa itu kan areanya sedikit lebih jauh daripada basic attack-nya dia. Ini bakal menjadi momen juga karena Lorde udah mulai dipukulin walaupun Earl ada di sana. Tapi seperti memang bakal susah dikontes sama seorang Sky. Apalagi Lele melakukan zoning out-nya dengan baik. Tapi Earl mencoba untuk mencuri ternyata tidak bisa. Karena ternyata sekarang di fight dan Pupa dengan We Are Angry. Earl masih bisa menggunakan guiding win-nya untuk sedikit mundur ke arah belakang. Dan kita lihat langsung aja instant replay by Lele. Iya, sini momen tadi dimana Ciwin sebenarnya udah ngejar dan bagus banget nih. Udah ada follow up juga dari Funi, dari Ele. Tapi memang S-nya masuk dari samping. Dia ngeflank. Pas langsung kena juga. Dan Cincau ini yang berperan besar untuk menyekaratkan dari seorang Ash dan akhirnya berhasil dicatat walaupun sayangnya memang dipegang sama Ciwin. Mungkin kalau dipegangnya sama kayak Cincau akan lebih maksimal gitu dengan tambahan dari celengan yang pecah kita bisa bilang ya. Yap, apalagi di Lordnya juga udah mulai besar jadi sudah mulai tumbuh dengan baik. Ini dari arah bottom lane pun langsung digigitin sama pemulihan Kupa dan bahkan bottom base turretnya pun langsung hancur. Masih ada lagi Falling Sarmon yang connect menuju ke arah poin dari 16 sekarang tapi dia punya immortality. Dan Sonatanya masih cukup connect tapi Poe masih bisa survive dengan immortalnya yang pecah. Mereka memberkati targetnya menjadi ke arah Lord di area top lane. Walaupun dari arah Kimika menunggu minion mid lane-nya pun masuk. Sang Wiclaw connect ke arah Lele tapi Glorious Pathway juga udah mulai di open. Mencoba untuk langsung aja tapi oh my god, impact-nya sakit banget setengah darah dari Gogoy. Tarot mencoba untuk bertahan. Baited Kupa mulai gigit-gigitin ke arah Tarot tapi middle base Tarotnya masih bisa selamat kah karena gerobaknya juga masih ada. Langsung dicoba di clear. What a defense dari geng kapak Basreng. Funi sudah semakin pedas dari bad impact-nya teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian yang mau mulai trading nih, mulainya langsung aja di Ox Trade karena kalian bisa dapetin akun demo sebesar $1,000 buat latihan dulu. Dari Earl dia masih mencoba untuk memancing gigitan dari Gyoko yang sisa setengah darah juga dan dia udah dah baru aja selesai cooldown dari Black Shoes-nya Gyokoi. Dan di sini memang gini sih, Sergi, Sky early game di tempat ini yang ngebuat tadi Sky nggak bisa bersinar nih karena benar-benar pressure dari Kimika ke arah Sky itu gila banget membuat Sky-nya di sini nggak bisa farming dengan aman, tentram dan juga damai. Betul, makanya ini yang bikin susah juga dan Ciwinnya tuh dari awal tuh udah disekaratin gitu loh kok, makanya dia nggak bisa buka map, nggak bisa gangguin gitu kan. Dan sekarang ketika mereka posisinya bahkan mau ngambil purple buff aja udah nggak aman gitu loh, harus menemani dengan 5 orang dari GPX Basreng. Karena Kimika makin mendominasi lagi terlihatnya, tapi Falling Sarmonnya dari seorang Ele malah masuk ke dalam tengah formasi dari anak Kimika. Punishment dari Lele juga udah mulai dibongkar tapi bisa Pervisnya udah mulai sakit nih, hati-hati ya. Stuck Funi kalau sudah banyak sekali selepet maka anak orang langsung muntaber guys. Tapi kita lihat dari Ele mencoba untuk menjaga jaraknya kembali nih. Dia menjadi tameng samsak bagi geng kapak Basreng. Karena kenapa? Kalau sampai dia terlalu di belakang maka lini belakang dari geng kapak Basreng bisa diacak-acak sama seorang SSM. Betul, apalagi tadi kalau ngeliat Gyoko juga ya yang sempat kena bad impact. Satu bad impact itu setengah darah, bahkan dia harus ngeluarin Black Shield gitu. Tapi nih Gyoko juga benar-benar nge-mirroring dari Ciwin sendiri, benar-benar dihalang supaya dia nggak maju lebih jauh lagi. Sky nggak jauh dari keberadaan Ciwin, pun juga datang dari sebelah kiri dan kanan. Ini teman-teman dari GPX Basreng pengen banget untuk bisa nge-kontes Lord yang ketiga. Dan memang hanya tersisa satu base middle turretnya dari geng kapak Basreng. Tapi ingat, di Mobile Legends sekarang tuh only need one momentum, meta penggaris bisa keluar ya. Betul. Jadi memang dari arah Kimika harus benar-benar bermain dengan disiplin dan juga rapi karena dengan adanya Funi yang menggunakan ini ya, tapi lihat di arah bottom lane dulu LA masih 1v1 situation bersama dengan S karena dia ingin mendistract lokasinya. Teman-temannya dari geng kapak Basreng pun sepertinya sudah mulai nyolek-nyolek aja di arah mid lane. Sky pun sudah mulai maju sedikit ke arah depan tapi Lele sudah mulai join the team fight. Walaupun minion di bottom lane udah mulai masuk, tanda ini adalah bahaya banget kalau sampai terlalu dicuekin. Ele mengejar S di sini benar-benar tanpa henti untuk mengusir dari S-nya bisa join team fight. Tapi Queenie-nya bagus banget dari Cincau. Dia bersembunyi. Queenie yang lagi bengong langsung dipanis sama seorang Cincau. Bahkan resource Glorious Pathway langsung dioper. Itu sudah dibilang ya. Sekali bad impact Gyogoy-nya langsung auto setengah darah. Masih mencoba untuk menabrak tapi ternyata malah nyangkut di sangkuin claw-nya. Gyogoy mencoba untuk kabur ke arah belakang ditabrak dengan circle eagle-nya. Kita lihat dari Earth akan mendapatkan poin dan yes langsung tumbang gitu saja. Lele mencoba untuk kabur. Immortalnya pecah, ditungguin rame-rame di bad impact dan bahkan Lele-nya tumbang. Kita lihat dari geng kapak Basreng berhasil men-take down 3 hero sekaligus. Wow, kalian langsung sangat bersemangat tentunya. Dan kita lihat Lordnya
hati-hati. Ash juga masih memantau dan dia kayaknya merelakan aja dan gak mau nge-kontes lagi. Dia lebih prefer untuk ngambilin resource yang masih Ya, makanya kalau orang tua ngomong dengerin. Satu momen kalau udah begini nih bahaya nih, bisa meta penggaris keluar ya. Kita lihat S-nya sedang berusaha untuk mengambil Parkour Buff, tapi di Falling Star Moon sama Ele, S-nya pun menjaga jaraknya kembali dan Lord sudah mulai hadir dengan knockdown menuju ke area top lane. Dari item build bagaimana Virgi Rodia? Wah, dari item build sih sebenarnya udah mulai catch up ya. Karena sekarang networknya itu benar-benar kayak selisih tinggal 1000-an aja. Tapi kalau dari Paul sendiri, dia udah ada antivirus, udah ada dominance ice, ada immortal, anti-nation. Begitu juga dengan kalau untuk Kiwi dia sedikit berbeda ya, lebih ke Oracle, antivirus, dan juga tadi ada dominance ice bersama dengan immortal. Dia lebih prefer untuk menyelamatkan dirinya dulu kalau Kiwi, karena Oracle kan dia nambah vision sama aja. Tapi pas Pamwon dari kapak Buster sudah mulai berlaku. Mereka split di area bottom lane, bahkan bottom base turret masih didapatkan S-nya. Mencoba untuk memotong minion yang datang dari area bottom lane. Sedangkan Ele dan juga Funi beserta juga dengan Jincha berusaha untuk bergerak ke area top lane. Walaupun Sky-nya berhasil untuk ditumbangkan. Tapi kita lihat Lord-nya pun masih hidup. Falling Star mulai dikeluarkan Ele. Benar-benar berani sendirian menahan 4-0. Dan dari Funi mencoba untuk bergerak ke sana. Cloud Pau-nya pun terjebak di sana. Dihajar juga dengan Bad Hit dan juga Bad Impact. Pau-nya masih bisa selamat dengan mundur ke arah belakang. Masih ada Black juga dari seorang Yogoi. Dan kita lihat sampai kalau mulai connect lagi. Apakah Yogoi bisa kabur? Ternyata Bad Impact-nya masih belum bisa menghajar. Dan dari arah mid lane pun base turret-nya belum bisa dihancurkan sepertinya karena minion tidak berhasil untuk masuk. Earl pun harus pulang terlebih dahulu. Betul sekali. Ini dia meta penggaris yang berbahaya banget. Dan tadi juga misdirection yang cantik sekali ya dari teman-teman GPX Basreng, di mana mereka pecah dua. Yang satu ada di top bersama dengan Lord, 2 orang, dan di bawah ada 3 orang juga yang berhasil menjebol inhibitor bottom. Tapi untuk arah Kimika sendiri, mereka sudah kembali berlima, Kolios. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan juga sama teman-teman dari GPX Basreng. Udah nggak boleh gegabah lagi karena momentumnya sudah mulai hilang. Tapi jangan lupa nih teman-teman, buat kalian yang lagi nonton di YouTube, jangan lupa di like, di share, habis itu di subscribe, dan pindah nonton ke Buya. Karena kalau kalian nonton di Buya, 5 menit lebih cepat dan juga bisa dapat. Tapi kita balik lagi ke lane of down, di mana Funi mengeluarkan sang Wind Claw-nya. Pau-nya bonyok langsung ditimpukin sama sang Wind Claw-nya. Dia pun harus mundur ke belakang, kalau enggak sayap malaikatnya bisa patah tuh Virgi. Betul, isinya darah semua Itu jadi kayak istri Kolius ya kan. Malaikatnya turun ke bumi gitu. Bismillah PS5 gitu misalnya. Aduh, pintar banget ya Jimmy ya. Tolong diperhatikan ya Jimmy. Iya, tapi kalau kita lihat nih di area purple buff-nya, ternyata masih bisa diamankan, harusnya sama seorang tadi kalau nggak salah. Yap, tapi terjadi one-to-one situation di sini. S-nya bahkan juga udah mulai sedikit demi sedikit agak bonyok nih nahanin Ele yang udah mulai sustain banget. Nah, lo ke knock-out strike menuju ke arah Ele. Tapi Ele-nya nggak mau terpancing kalau sampai dia terlalu dekat ke base top turret. Dia bisa di knock-out strike ke base top turret dan bisa langsung dipunish. Bahkan pressure langsung berubah. Tadi di tangan Arkimika, kali ini geng kapak benar-benar mencoba untuk menekan teman-teman dari Arkimika. Sedangkan di sini Ele ini benar-benar mainnya udah kayak gak takut, kayak preman dari pasar. Dia pun maju ke depan sana, ditambah ada Circling Eagle. Masih ada lagi Holy Baptism, tapi sepertinya gak mau dilanjutin. Ele-nya mulai sedikit mundur ke belakang. We Are Angry mulai dikeluarkan, gigit ke arah All, tapi All masih cukup tebal. Ele-nya pun masih di depan sana bersama untuk menahan, tapi Ele di depan. Dia dikeroyok 4 hero sekaligus. Python Kupa menuju ke arah Sky. Lele-nya tumbang, tapi kita lihat di sini Paul, Queenie, mereka harus mundur ke belakang walaupun mencoba untuk dari arah mid lane mengusir minion yang ada. Darahnya sisa tinggal 3 bar saja bahkan. Tapi geng kapak Basreng tidak peduli. Bodoh amat. Mereka langsung hajar ke arah Lord yang udah Evo. Iya, itu dia. Pokoknya kalau udah detik-detik mau mulai Lord, itu pasti bakal ada aja. Mau dari GPX ataupun Kimika pasti akan coba untuk culik 1 orang minimal. Tapi Ele sepertinya melihat keberadaan dari seorang Ash. Coba untuk dihantam pulangnya supaya gak bisa recall dengan mudah. Dan bahkan Ash-nya pun harus Ini dia nih malampir kita guys ya. Langsung di stiker di recall menuju ke arah Delvia. Ya ampun, dikasih Layla senyum ya teman-teman. Itu udah stiker paling gitu. Stiker KW sekaligus ngeselin bagi lawannya. Betul sekali. Tapi ini dari bottom lane, Lord bakalan berjalan untuk teman-teman GPX Basreng. Purple Buff bahkan udah nggak bisa dipegang lagi sama Arkimika. Dan sekarang mereka harus bisa membersihkan minion dengan cukup cepat nih. Karena ngelihat dari jalannya minion, mereka belum bisa 3 lane push banget.
Yap. Mereka mencoba Baru. untuk menghajar ke middle base Sarat yang dicicil-cicil dan dengan rocket launcher seorang Ika langsung dihancurkan. Tapi Nah, ini Lord baru. yang super duper besar berubah menjadi Megajot ditemenin sama geng kapak basreng masuk dari area bottom lane sedangkan S itu sambil ngopi dia sampai seruput-seruput dulu ya. Kalau ada yang lewat digebok nih sama dia. Sabar, tentunya dia lagi tunggu. Dia mencari juga lelenya. Well, Paul-nya langsung diajar dengan Falling Star Moon. Langsung pecah immortality-nya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi sepertinya Paul langsung diajar. Begitu saja Paul langsung tumbang. Base terbuka lebar. Mulai dipukulin. Dan akhirnya geng kapak basreng mengambil game yang pertama. Dengan comeback yang cukup ciamik.